koperasi kita yaitu Wirausaha Jabar Sejahtera. Betul. Koperasi primer. Jadi anggotanya para UMKM lintas kabupaten. Oke. Jadi kita binaan provinsi. Prakoperasinya November 2015, 2015, diaktakannya 2016. Tipsnya yang penting ya kita harus konsisten. Rezeki semua sudah Ada yang diatur. Ya. Jadi ya tetap harus semangat, mau membuka diri, ya gaul. Tadi saya bilang gaul. Terus banyak bertanya dengan teman-teman pelaku UMKM. Atau dengan para mentor. Di koperasi itu kalau kita membantu sesama anggota, sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Itu hanya terjadi di koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng sama pelaku UMKM, koperasi yang inspiratif dari berbagai penjuru Jawa Barat. Kita kupas tuntas kisah jatuh bangunnya merintis usaha, tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses, sampai cara memperkuat organisasi lewat koperasi. Dan pastinya bareng sama saya Edi Brokoli bakal nemenin kalian semua di setiap episodenya. Ulah bareng RTW, mendingan nonton Ubar BT di YouTube. Bisa didengerin juga versi audionya di Spotify. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya. Kali ini narasumber kita lama di sini di P3W. Tapi kita bacakan dulu pengalaman bekerja beliau. Beliau pernah di Disparda dulu, namanya Disparda. Sekarang jadi Disparbud Jawa Barat. ASN kasih pelatihan di Balatkop P3W Jawa Barat. Kasih perencanaan di Balatkop. Kasih pembiayaan koperasi di bidang pembiayaan. Pengalaman berorganisasi ketua Koperasi WJS saat ini, Sekretaris Organisasi Pengusaha Muslimah Alisa Khadijah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris PPUMI atau Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Ibu Heti Susilawati SEMM. Terima kasih sudah datang ke sini. Biasa dipanggil Ibu Uci, jadi saya juga panggil Ibu Uci aja. Siap. Beliau tadi udah saya sampaikan saat ini adalah Ketua Koperasi WJS atau Wirausaha Jabar Sejahtera. Sebelum ngobrol, beberapa episode yang lalu, biar nonton lagi Bu, episode-episode yang terdahulu, sempat kita sedikit menyinggung WJS, tapi bukan cerita koperasinya. Beliau pelaku UMKM, bisnisnya teh dimsum. Saat itu mah beliau ketuanya Bu Nelly ya. Betul. Bu Nelly. WJS-nya kebahas sedikit lah. Karena beliau ketua wae cenah. Ketua. Udah berapa kali kemudian baru kemarin selesai ya. Sekarang ketuanya baru. Nah, tapi karena waktu itu belum dibahas soal koperasi WJS-nya Wirausaha Jabar Sejahtera, kita sekarang ngobrolin itunya Bu Uci. Jadi koperasi Wirausaha Jabar Sejahtera teh koperasi naon, koperasi apa sih sebetulnya? Baik, terima kasih sebelumnya menjawab pertanyaan host kita yang oke dan keren ini. Apa nama program itu? Uber ya. Ubar BT. Ubar BT. Pertama mungkin pada kesempatan ini karena saya berharap teman-teman UMKM se-Jawa Barat, se-Indonesia bisa internasional Bu. Amin. Karena kan di YouTube dan di Spotify ya. Di YouTube. Pertama tentunya karena dalam bulan Juli suasana hari ulang tahun koperasi yang ke-78. Ya kemarin kalau nggak salah dirayakannya di Ikopin. Kita juga dapat kasih satu stand untuk koperasi WJS. Cuman saya nggak tahu karena selalu last minute. Ya mudah-mudahan sih sebetulnya UMKM harus siap. Yang kedua tentunya tadi sudah disampaikan oleh Kang Edi bahwa saya ya pernah di sini di UPTD. Saya mengucapkan
luar biasa kepada podcast ini. Aduh, terima kasih Bu. Ya, pada podcast ini karena setahu saya sih ya belum ada kali ya di dinas provinsi ya, ada tuh kalau nggak salah BKD. BKD juga kepentingan podcastnya biasanya program-programnya program internal ya. Jadi ini suatu terobosan kalau nggak salah mulainya kemarin ya tahun 2024. Betul. 24 ya. Saya sih terharu dan bangga ya, luar biasa karena saya lihat tim produksinya juga teman-teman saya. Iya, terima kasih. Kata tim produksi juga ini podcast ini lahir juga berkat Ibu karena kan mereka bilang ini mentor tercinta kita. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya ini semangatnya mereka semua keren-keren lah ya. Dari dulu karena bareng saya juga banyak belajar, akhirnya muncul ini dan bisa muncul podcast ini sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan nanti subscribe-nya juga udah lumayan banyak ya. Viewernya mudah-mudahan. Oke. Tadi pertanyaan apa bedanya koperasi ya? WJS dulu ya. WJS teh apa sih? Ya. Usaha Jabar Sejahtera teh. Itu aja dulu. Ya, baik. Koperasi kan koperasi simpan pinjam, koperasi induk, koperasi produksi, koperasi. Jadi WJS itu nama koperasi kita yaitu Wirausaha Jabar Sejahtera. Ini munculnya atau terbentuknya cikal bakalnya kita kan saya di sini dari tahun 2014 dipindahkan dari Dinas Pariwisata, punya program yang Pak Ahmad Heriawan 100.000 pencetakan 100.000 wirausaha baru. Penyelenggaranya oleh 13 dinas seprovinsi. Hanya memang waktu itu Pak Gubernur Aher menugaskan Dinas Koperasi sebagai leadingnya, leadernya. Lokomotifnya ditugaskan Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi menugaskan yang ada kita di UPTD. 2014 ya, 2014, 15, 16 sampai berapa ya? Nah, itu kan mereka ini kan dilatih ya, pelatihan diklat. Memang pusatnya di sini untuk pelatihan koperasi. Nah, waktu itu ya saya ada dengan konsultan kita juga, konsultan narasumber. Ini kan sayang ya maksudnya para UMKM ini karena memang waktu itu juga kita bagi 4 kelas ya, yang pemula, menengah dan yang sudah berkembang. Bagaimana kalau coba saya tawarkan untuk bentuk koperasi karena biar lebih bisa mereka nanti untuk melakukan penjualan, pemasaran bisa tercover oleh koperasi ini, kenapa tidak? Dan saya berpikir waktu itu saya coba tawarin angkatan pertama, kalau nggak salah itu ada Kang Andri ya. Nah akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan Kang Kuswandi itu angkatan berapa ya, dia kedua kalau nggak salah, dan dia dari Kopin. Coba kita bentuk, akhirnya bismillah pada saat itu ya koperasi kita nekat aja launching prakoperasi itu di bulan November tanggal 2014 kan belum jadi ya. 2015 terjadi di Gedung Sate di Aula Barat Bang Sawa, pokoknya deh keren deh. Di launchingnya oleh Pak Sekda Pak Asda, waktu itu Asda 3 Pak Insinyur Dedi Taufik ya. Pak Dedi Taufik. Nah dengan susunan kepengurusannya kita usulkan pada saat itu ketuanya Kang Kuswadi, wakilnya Kang Riki Firmansah, terus sekretarisnya ada Teh Vivi, nah bendaharanya itu Kang Jejen sama Teh Bella. Nah itu mereka semua alumni WUB. Semua alumni WUB, jadi alumni Wirausaha Baru. WUB produknya P3W Jawa Barat, programnya Pak Aher. Nah mereka itu yang mau. Nah supaya ini koperasi ini bisa jalan, kita dorong ya tentunya karena saya juga bertanggung jawab untuk merekrut anggota. Nah kita waktu itu usulkan koperasi kita ini, nah tadi kaitan dengan pertanyaannya bahwa adalah koperasi primer. Nah, jadi anggotanya para UMKM lintas kabupaten. Jadi kita binaan provinsi. Nah, koperasi primer ya, definisikan lagi ya, bukan host aja. Jadi itu anggotanya sama dengan berbagai macam anggota dari seluruh kabupaten kota. Jadi tapi UMKM. Tapi itu masih prakoperasi tadi katanya. Ya di tanggal di bulan November 2015. Itu. Nah akhirnya berjalan ya dengan saya setiap pelatihan itu kita dorong mereka para peserta WUB.
Nah kita punya wadah ini koperasi, sedikit agak dipaksa lah gitu ya, untuk masuk ke operasi. Paksaan yang bagus mah nggak apa-apa. Ya, jadi pada saat itu ada ART-nya bahwa untuk ada iurannya ya, karena koperasi harus ada iuran wajib. Pokoknya waktu itu 200 ya kalau nggak salah ya. Terus wajibnya wajibnya 25.000 waktu itu. Jadi karena pada saat itu mereka selesai, mereka kan semua pada saat pelatihan gratis tuh, difasilitasi oleh pemerintah. Di akhir juga kan dapat transport segala macam. Saya bilang kalau yang sudah siap masuk. Jadi ya lumayan, setiap minggu tuh setiap angkatan tuh ada 10-20 orang. Hanya karena waktu itu masih prakoperasi, terus akhirnya kita urus akte notarisnya. Ya. Jadi itu tertulisnya di 1 April ya, 1 April 2016. Jadi November kita prakoperasi, jadi berapa? November Desember 2015 prakoperasi soft launching di Gedung Sate. Okay. 2016-nya tanggal 1 April kita sudah diaktekan. Nah, launchingnya itu di tanggal 14. Kalau prakoperasi kalau nggak prakoperasi 22 November, 14 pada saat gelar produk. Gelar produk WUB yang 1.000 orang. Wah, keren tuh itu kerjanya. Siapa teman-teman tim ini deh. Siapa ada Kang Raka ya, anak teman-teman saya. Raka tahun 2016 umur berapa Raka? Masih pokoknya masih Adi. Masih Adi kan. Adi Raka kan ada Raka. Rai semua. Ini tim Kang Edi ini dulu teman-teman saya semua, ada Kang Asep. Nah, itu mereka semua kita gelar. Barangkali yang nggak pakai IO tuh kita lah ya, nekat kita nggak program itu kita nggak pakai IO-nya hanya untuk pengadaan ya, kayak fasilitas, karena 1.000 ya, 1.000 orang dihandle oleh kita semua. 1.000 teh banyak. 1.000 banyak Gedung Sate ya. Di situ launching. Nah waktu prakoperasi itu saya kebetulan karena saya yang menginisiasi lah ya, diminta jadi pengawas. Jadi waktu itu dengan konsultan ada Pak Mirisa, ada Bu Meta, saya masih bisa, karena saya pikir setelah jadi nanti saya bisa mengundurkan diri. Jadi saya dorong dulu, push dulu, sama dibantu penasehat ada Pak Ahmad Rosad. Jadi masuk tim juga ya, Pak Aro. Nah beliau, begitu setelah jadi setelah jadi di akte notaris, pengurusnya ganti. Jadi ketuanya Kang Kuswandi setelah 6 bulan ya, ketuanya Kang Kuswandi. Sekretarisnya, nah itu baru Bu Nelly yang kemarin diinsan, dan Kang Okwan ya. Nah bendaharanya diganti, Kang JJ masih dengan Teh Gilang. Itu mereka sampai 2018 dengan berbagai program tadi yang saya bilang. Nah koperasi primer. Dan jenis usahanya produsen. Jadi setelah itu 2018 ya, dengan berbagai dinamikanya ya, namanya juga kan UMKM pelakunya, tapi kan tetap ada penasehatnya. Sampai akhirnya di 2018 nah ada RAT lagi, baru mulai Ibu Nelly di situ. Nah tim The Power of Mak-Mak. Iya benar. Jadi Bu Nelly itu mak-mak semua. Bu Nelly itu dari 2018 sampai 2024 ketua itu. 25 dua kali kan periodenya dia berganti. Nah, mundur dulu dikit. Ya. Karena saya jadi penasaran. Prakoperasinya November 2015. Diaktakannya 2016. Ini kalau Persib juga suka riuh nih, Persib teh 1919 atau 1933 cenah. Kalau jadi koperasi WJS dianggap ini udah 1 dekade atau udah 2015 ini kan 2025 ya. 10 tahun dong. 10 tahun. Atau dihitungnya 2016 pas akta jadi. Kalau saya sih ruhnya sih pengen sih 2000 prakoperasi November. Berarti 1 dekade nih tahun dekade. ini. November. Ada gelaran khusus kan nih? Ya, ini dia nih kebetulan pas waktu dihubungin oleh timnya Kang Edi mau mengundang kita WJS. 1 dekade mah harus digebiarin, Bu. Setuju ya, teman-teman. Mungkin gede-gedean. Kang Edi siap ya, bersedia ya? Insya Allah ya. Siap. Jalan, gas.
Insya Allah November mah nggak lagi touring dah, Insya Allah. Nggak lagi touring ya. Tapi kan kita mulai touring. persiapan dari sekarang nih. Siap, Kapan Insya nanti Allah apa yang bisa ada waktu mah. Ayo. Karena kalau satu dekade 10 tahun mah mestinya dirayakan. Gede-gedein, ya gede-gedean untuk ya bukan hura-hura, bukan. Syukuran itu. Ya pastinya. Syukuran, terus makin solid lagi ya. Ngomong-ngomong soal solid, bagaimana perkembangan jumlah anggota dan aktivitasnya dari sejak berdiri? Kita hitungnya berarti dari prakoperasi deh, ya, karena kita sudah setuju satu dekade ya tahun ini ya. Nah, perkembangan jumlah anggotanya dan aktivitas usahanya selama satu dekade ini gimana yang Ibu lihat? Ya, jadi begini, seperti yang saya sampaikan dari awal, pada saat untuk merekrutnya adalah para anggota alumni WUB. Ya. Karena kebetulan saya ada di Dinas Koperasi, harusnya kan jangkauannya ke alumni WUB di seluruh dinas. Betul. 13 dinas itu 13 dinas yang Pak Aher itu Pak tadi Aher yang itu. 1000 Jadi kan koperasi, yang 100.000 wirausaha baru. Pada saat itu kan saya bukan bermimpi lah ya, bercita-cita dengan 100.000 orang minimal 1% aja dari seluruh alumni WUB itu kan 1.000 anggota. Ini kan sangat luar biasa gitu ya. Tapi karena saya tidak bisa menjangkau dan saya juga pada saat itu juga tidak langsung memantau lagi karena sudah ada pengurusnya. Saya berharap ya bisa minimal merekrut anggota dengan program-programnya. Jadi pada saat waktu WUB sih, waktu program WUB-nya berjalan ya setiap minggu sih ada anggotanya. Jadi ada apa ya? Ada pergeseran pengurus tanda kutip. Terus karena ini semua anak-anak, artinya para UMKM yang memang mereka tidak ahli dalam hal memanage organisasi ya, tapi karena memang semangat aja untuk menyatukan jalan, dibantu dengan para konsultan, jadi ada harusnya sih 500-an ya pada saat itu ya 500 300 sempat 300 ya. Nah terakhir karena Bu Nelly ya 2008 itu kan kita ada COVID ya. Ada COVID. Nah jadi banyak para anggota juga yang keluar karena mereka juga tidak produksi, tidak bisa bayar iuran wajibnya betul. Gitu ya. Yang bertahan masih ada ya sekitar sampai saat ini sekitar 150-146. Yang aktifnya ya 131, yang tidak aktif. Yang tidak aktif artinya dia tidak memenuhi kewajiban itu sekitar 31, tapi dia terdaftar. Jadi ya itu tantangan saya kan pada saat ini karena ini 10 tahun. Kalau pada saat RAT kemarin ya kita cerita saja lah, nggak apa-apa ya biar para pelaku sejarah ya pada pejabat-pejabatnya zamannya Pak Gubernur Pak Aher bisa tahu gitu bahwa perkembangan seperti ini. Yang mudah-mudahan di gubernur yang sekarang Pak KDM Jabar Istimewa ya bisa melirik UMKM karena UMKM ini sangat luar biasa ya. 100.000 yang binaannya Pemprov aja. Nah sekarang ini kan mereka di mana-mana nih kemana-mana. Jadi di koperasi kita, nah saya akan coba supaya ini tidak bubar 10 tahun ini kita mau eksistensi WJS sebetulnya masih ada. Program-programnya sebenarnya juga udah jalan, hanya yaitu kemarin di 2021. Ya, semua terganggu lah dengan COVID. Tapi ada hikmahnya juga, kita dapat program pemulihan. Pemulihan COVID. Waktu itu Kang Jody Kang Jody udah pernah di sini ya. Udah pernah. Nah, beliau tuh KPED, Komisi Pemilihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satunya yang dapat bantuan itu melalui UMKM yang menjadi anggota koperasi WJS. Itu yang dirasakan manfaatnya. Jadi waktu itu bantuan dari pemerintahnya kita beli produk-produk UMKM. Karena kan waktu itu lumayan kan mereka pada turun lah pemasaran. Kita beli semua ya dengan harapan kita bisa atur, bisa kelola uang dari penjualan itu bisa nanti untuk ke koperasinya. Karena itu kan beli putus. Jadi pemerintah juga beli putus pada saat itu. Ada program dan termasuk juga nanti kaitannya kita meloncat aja ada toko WJS. Ada toko WJS. Jadi sempat waktu itu oleh pemerintah yang melalui KPED itu ada toko setahun lah kalau nggak salah 21-22. Di mana Bu? Di Bogor. Di tempat yang strategis di tempatnya Kang Jody ya di Riau. Ada satu spot ya lumayan besar juga. Nah situ kita menampung produk-produk
para UMKM. Cuman itu memang kita tidak beli putus ya. Waktu bantuan dari KPED kita beli putus, jadi ya lumayan. Dan sambil juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, banyak swasta, pemerintah, dan ada program selama inilah periodenya Bu Nelly sampai sekarang itu ada, kita sudah ikut program ekspor yang white in ya. Ya. Cerita ke belakang sudah cukup banyak. Sekarang saya ada pertanyaan yang langsung to the point nih. Jadi yang membedakan koperasi WJS dengan koperasi lain yang ada di Jawa Barat yang paling signifikan apa, Bu? Pertama, dia adalah binaan dari langsung provinsi. Yang pertama ini binaan provinsi. Karena dia dibentuk koperasi primer provinsi. Iya, oke. Kedua, pesertanya atau anggotanya adalah UMKM se-Jawa Barat. Sejauh Barat. Mau skala UMKM-nya kecil, mau baru mulai sudah sukses berat, baru mau bangkit lagi, pokoknya UMKM se-Jawa Barat. Ada persyaratan tertentu enggak? Pokoknya UMKM yang ada di Jawa Barat. Ya, kalau dulu kan memang awal karena itu alumni WUB. Betul. Ya, makanya itu ya. Dulu mah ada alumni WUB-nya. Sekarang mah karena kita punya program kemarin belanjakan juga, karena si anggota WJS-nya juga sudah banyak yang tidak produktif lagi. Jadi kita juga menampung, kita bantu UMKM menampung programnya belanjakan. Itu Pemprov juga. Nah, ini program unggulan saat ini untuk WJS itu program unggulannya. Belanjakan itu. Kayak gimana Bu programnya? Jadi ya kita memasarkan produknya, baik melalui toko-tokonya, melalui online, kita bantu memasarkan produknya. Marketingnya lah ya. Itu program unggulan. Ya, ada program unggulan lain dari WJS? Tentunya untuk anggota WJS-nya, ya tadi kan masuknya artinya itu pemasaran. Betul. Ya, pemasaran. Kedua, kita untuk produktivitas manajerial mereka. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Nah, karena kita binaan, jadi program-program pelatihan kalau ada informasi-informasi awal itu pasti nyampenya WJS-nya duluan. Jadi baik pengurusnya maupun anggotanya yang mau ikut pelatihan kemasan, pelatihan digital, segala macam. Nah, sekarang menurut kita tadi 500, 300 gitu. Sekarang 150, 31 ya karena satu dan lain hal. Saya nih pelaku UMKM juga, saya dagang kue. Dagang kue kering, Bu. Saingannya JNC. tapi istrinya Jody lebih suka kue saya katanya. Badan bosan makan JNC. Nah, kalau saya mau ikutan ke WJS gimana caranya? Wah, gampang banget. Daftar, tinggal nanti kita ada formnya. Ya formnya tentunya ya kan data UMKM-nya mau. Setelah itu dia tinggal bayar iuran pokoknya 200.000. Sekarang iuran wajibnya 250.000. Nah, itu nanti semua fasilitas yang ada di koperasi WJS, pemasarannya, pamerannya, apanya ya kita prioritaskan adalah yang anggota. Toko gitu. Toko di sana saya ini kemarin kerjasama dengan pengurusnya ya, salah satu pengawasnya Bu Meta. Bu Meta, beliau itu kan ketua ABDSI juga. Saya nggak tahu udah diundang apa belum ya. Bu Meta belum. Itu dia punya komunitas yaitu para pendamping UMKM Jawa Barat. Pusatnya kan di Jakarta. Itu alumninya juga binaan kita semua para UMKM pendamping. Jadi mereka punya satu toko di Uber. Di ujung Berung Mall itu. Nah, nanti saya mau kerjasama karena kita modal atau keuangan kita belum begitu stabil, jadi saya mau ikut dulu sama Bu Meta karena beliau kan pengawas juga. Jadi nanti produk-produk UMKM itu mau kita ikut di toko itu. Ya, cita-cita saya sih 10 tahun yang lalu sih harusnya 10 tahun sekarang ini sudah ada toko WJS. Harusnya ya. Nggak apa-apa tertunda. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan. Jadi kelamaan tuh 10 tahun ke depan maksudnya. Ya, jadi di 10 tahun mendatang jadi. Periode pertama kan cita-citanya nggak jadi ya. Iya. Kalau saya nggak ada nggak masalah. Di periode 10 tahun mendatang cita-cita pengen Desember 2025 juga sudah masuk. Ya. Bukan berarti 2035 maksudnya. Udah masuk kan, Bu? Januari 2026 betul, juga udah masuk. Udah tahun kedua ya. Ini mudah-mudahan bisa mudah-mudahan terjadi. Apalagi sekarang saya udah ketemu
Kang Edin ya, pelaku usaha, public figure ya. Terus kalau istrinya ikut masuk, ya udah kita gaspol. Karena koperasi ini kan bukan tergantung dari ketuanya, bukan dari pengurus. Kan anggota. Karena koperasi ini adalah punya anggota. Betul. Bentuknya kan bukan, kalau perusahaan kan beda ya. Jadi ini untung ruginya itu ditanggung bersama. Ya, namanya koperasi. Namanya koperasi kan ya. Dari jadi dari anggota untuk anggota. Semua kan RAT-nya juga kan yang menentukannya anggota. Jadi saya mah sebetulnya ditunjuk ini untuk apanya ya? Untuk ambil ruhnya aja lah teman-teman UMKM yang udah sukses kemarin atau yang belum kita bisa bantu. Nah, untuk ini ruhnya. Mumpung Ibu barusan teman-teman UMKM yang dulu kita bantu jadi sukses. Ada kisah sukses dari anggota koperasi yang paling Ibu ingat yang dulunya kecil kemudian berkembang pesat berkat program WJS. Tanpa bermaksud mengecilkan yang lain ya. Dah hese meureun harus disebutin semuanya. Salah yang satunya, yang paling ingat Ibu ingat aja. Salah satu Ceker Midun ya. Oh, Ceker Midun ya. Iya. Ceker Midun udah pernah ada di keren sini. tuh dia. Mau lihat ceritanya tonton lagi episode-nya. Ya, Ceker Midun ada nih. Ya. Nih linknya dikasih dong nanti di YouTube-nya nih. Ya. Episode berapa ada nih di penjelasannya. Itu ya. Itu salah satunya. Salah satunya yang saya ingat buat awal-awal itu ya. Awal-awal itu dia langsung terus oh itu ekspansi apa saya masih ingat jadi saya pop up ke belakang ya dari kecil jadi punya tempat sampai franchise sampai banyak ya. Terus sekarang ini yang termasuk salah satu Teneli ya, dimsum ya. Dimsum Teneli, catering enak juga banget. ya. Teneli kirim lagi Teneli. Terus juga mungkin juga bisa Kang Raka juga panggil nanti yang pertama kali booming cireng, Lilis Cireng. LS itu juga dari WUB LS. Nah yang sekarang ini yang deket ini Teh Popi, dia itu fashion batik kalau nggak salah namanya tuh Genta Amarta. Nah kemarin ikut kurasi di Vietnam, di mana Thailand, lulus kurasi untuk ikut pameran nanti tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus. Terus siapa lagi ya? Banyak sih sebetulnya. Pasti banyak makanya tadi saya tanyanya yang paling Ibu ingat. Ya. Itu Ceker Midun itu saya ingat itu dia. Ceker Midun ya. Saya ingat dari awalnya itulah. Iya, dan waktu itu ceritanya juga di sini semangat banget dari awal dan sebagainya. Nah, itu keuntungannya dari yang sudah dirasakan sudah mereka mendapatkan buktinya ya. Nah, makanya seberapa penting sih kemitraan kita menjadi anggota koperasi, kemudian nanti dibantu, dibina, dampaknya apabila kita nggak ikut, kan ada juga yang nggak mau atau malas. Dampaknya sesignifikan apa sih Bu? Ya salah satunya mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk misalnya pelatihan. Ya, gratis. Ya, karena dia nggak gaul kan, terus nggak bisa ikut mendapatkan fasilitas untuk dipasarkan produknya. Jadi dia sendiri aja jalan. Karena terus terang saat ini juga saya sih banyak sebetulnya Bu. Saya gimana ya? Saya selalu kasih arahkan aja coba karena Kota Bandung, coba ke Kota Bandung. Itu ada program gitu ya. Jadi ikut minimal mereka jadi terdaftar lah. Betul. UMKM-nya gitu banyak ya. Yang paling signifikan itu pelatihan. Ya, gaul dengan stakeholder kita. Ya dengan Telkomsel, kita pernah kerja sama dengan Telkomsel, BJB apalagi banyak lah. Jadi kalau mereka masuk dalam ke koperasi kita, anggota kita, jadi ya mereka mendapatkan fasilitas itu semua. Ini kayak misalnya mau pameran juga kemarin Malaysia. Betul. Malaysia terus ya yang ekspor Hong Kong. Ya kalau yang white label kan mereka yang penting kan produknya. Brandnya ya sementara nggak apa-apa lah dulu gitu. Toh kan gini ya Bu ya, berarti teorisnya benar atau enggak bahwa Bu Ci, bahwa saya jalan sendiri nggak ikut misalnya cara-caranya seperti ini, marketingnya cara saya sendiri. Toh ketika ikut juga ini kan tidak perlu berubah. Jadi penambahan penguatan kan Bu? Penguatan, betul. Sesuatu yang sifatnya penguatan apa ruginya? Begitu kan? Nggak misalnya cara saya begini salah enggak juga lu harus rubah jadi caranya WJS enggak, jadi kan semuanya penguatan dan pastinya dia akan lebih meningkat lagi pasti karena kita juga kan untuk penguatan pelatihan dan sebagainya kerjasamanya dengan para
narasumber-narasumber yang dari Dinas Koperasi, dari BUMN, semua mereka yang ikut terlibat. Kalau ada pelatihan mereka mau ikut, justru malah mungkin menambah. Ya, dan yang pasti juga menambah jaringan. Betul. Pasti kalau network mah. Dan karena ini binaan gratis ya. Kayak ada sesuatu yang gratis di depan mata, menguntungkan, kenapa tidak diambil kan gitu ya Bu ya? Ya sayang. Lebar kalau diambil teh. Makanya gitu kan. Lebar untuk yang udah kemarin keluar ya karena sesuatu ada alasan bahwa tidak produksi nggak masalah kan. Bisa ini ikut lagi. Kemarin juga yang mau keluar oke, tapi nanti kan kita akan lebih bisa bantu. Kalau udah di luar kan kita agak sulit, tapi kalau di dalam anggota koperasi kita kan kita masih punya by data. Kayak by data. Ya, jadi ada perhatian pastinya. Masa ke anggotanya nggak ada perhatian. Kalaupun di luar biarpun kenal pasti kita mendahulukan yang di dalam dong gitu kan. Ya jadi sistem pembiayaan produktif di WJS kayak gimana Bu bekerjanya? Semudah apa diakses oleh anggotanya? Untuk pembiayaan. Syaratnya itu udah 3 bulan jadi anggota kalau nggak salah ya. 3 bulan. Anggota jadi mereka bisa. Nanti dengan simpanan ada dengan jumlah simpanannya nanti berapa gitu nanti. Itu bendaharanya lebih teknis ya. Tapi lebih mudah, tidak ada jaminan apapun. Jadi dia pokoknya tidak ada jaminan apapun. Cuman besarannya kan nanti kita lihat dari posisinya dia, tabungan iuran wajibnya ada berapa, nanti berapa kali berapa itu ada. Dan sangat mudah sekali. Tapi kalau misalnya nanti kita juga akan coba kerjasama karena selama ini kan kita sudah pernah dapat tawaran juga sih dari misalnya dari beberapa bank dan BJB ya untuk suntik modal dana. Ya kita belum berani tanda kutip karena ya kita lihat anggotanya kan. Karena masih kita dengan kondisi keuangan kita. Ada nggak langkah-langkah yang dilakukan untuk bukan kan database anggota yang lama ada karena satu dan lain hal yang tadi teh 500 ada itu. Yang tadi teh Bu udah ketika pandemi mah atuh boro-boro bayar iuran pokok harus beli gas dulu di rumah apa segala macam. Dijangkau kembali nggak sama WJS mereka semua dengan cara apa? Ya sekarang kemarin saya yang ditunjuk, saya juga sempat ngomong oke, saya mau tapi semua kita harus aktif lagi. Jadi saya sudah program jangka pendek saya ini pendataan. Jadi semua kita sudah bikin G-form, kita kirim ke semua yang lama-lama. Sudah mana sekretarisnya sudah mulai bergerak ya. Jadi kita bukan pemutihan sih kita pengen cek lagi mereka yang masih berproduksi, registrasi ulang, belum bicara untuk iurannya lah ya, tapi kita bicara mereka ini kita lihat dataannya yang 500 kemarin itu. Iya. Mudah-mudahan nanti kan pas November teh ngariung deui rame deui gitu kan, ya kan. Se-Jawa Barat lah, nanti saya se-Jawa Barat. Iya. Se-Jawa Barat ya. Dan itu kan database yang lama nih. Sementara yang baru silahkan kalau mau bergabung. Jadi yang lama tetap akan dicek lagi karena satu dan lain hal bukan maaf ya mungkin karena musibah lah waktu pandemi mah ya tapi yang baru silakan mangga tadi udah diceritakan. Nah sedikit tadi udah dibahas sedikit soal toko WJS yang didambakan Ibu tuh toko WJS teh kayak gimana bentuknya Bu, akan ada di berapa banyak kota apa pasti urusan nanti ke distribusi produk anggota ya. Mimpi Ibu teh akan ada berapa banyak tersebar di mana? Kalau saya sih toko WJS sih bermimpinya sih di setiap kabupaten kota ada di lokasi objek wisata. Di lokasi objek wisata. Okay. Karena ini kan produknya bentuknya kan ada kuliner, ada kerajinan. Kan orang kalau mau beli oleh-oleh pasti di tempat wisata di tempat wisata. Kalaupun misalnya ada di kota ya satu toko misalnya galeri produk WJS kan keren tuh. Nah saya dulu pengennya di Bandung satu besar kita menampung semua produk-produk dan kalau modalnya kuat kan kita nggak usah konyesi bisa langsung beli putus bayar untuk membantunya. Tentunya pasti kan akan di backup oleh stakeholder kita gitu ya. Karena kan selama ini kan mereka ini kan banyak UMKM tuh ada sih di toko-toko besar di retail ya kayak di supermarket besar kan tapi kan mereka kecil lah ya untuk simpan barangnya juga kadang-kadang displaynya cuma sedikit, bayar halaman. Jadi saya
10 tahun yang lalu tuh bercita-cita tuh. Kita pengen untuk di Jawa Baratnya ya, di Bandungnya, Jawa Baratnya di Bandung. Satu toko lah gitu. Kalau dibikin di luar Jawa Barat menarik juga loh, Bu. Ya kan, karena ini kan koperasi primer, anggotanya kan seluruh UMKM di Jawa Barat. Betul. Enggak, maksudnya sih toko WJS. Oh iya, toko WJS, jadi harus ada. Maksudnya ditaruh di Makassar gitu. Oh, lebih bagus. Bagus kan, tapi Bu? dulu kalau nggak salah pernah Jawa Barat ada tuh di Batam kalau nggak salah. Bagus kan, Bu? Jadi maaf ya, maksudnya untuk yang punya keterbatasan atau can boga waktu belum liburan, mereka langsung disuguhi oleh-oleh produk Jawa Barat di kotanya gitu kan gitu. Itu juga bisa tambahin mimpi Ibu. Bisa dengan nanti anggota koperasi. Dengan anggota koperasi yang makin solid, makin besar menyambut. Jadi kita buka peluang kita buka jaringan ke. Ya, kalau kata saya mah jadi paling tidak merayakan satu dekadenya WJST, fokus ke mewujudkan toko WJS di seluruh Jawa Barat, bahkan keluar Jawa Barat sekali. Itu jadi agenda yang menarik banget sih menurut saya. Siap. Ya kan? Amin. Dan ya tadi udah disampaikan manfaatnya untuk anggotanya luar biasa. Jemput bola lah gitu Bu maksudnya ya. Siap. Kan aku selalu sering bilang gini, Bu, ini mah keluar dikit ya Bu ya. Iya. Di Budpar promosi berwisatalah ke Kabupaten Pangandaran, tapi billboardnya ditenden di Nagrek, udah deket atuh, itu mah semua orang juga tahu. Coba ditendennya di Manado, di Makassar. Kalau paling deket Jakarta itu di bandara. Nah misalnya berwisatalah ke Pangandaran, poster billboardnya jangan ditaruh muka KDM. Bentar. Tenan Bapak Aing. Maksud bener kan? Betul. Taruh foto pantai Pangandarannya, pantai Madasarinya gitu. Taruh di bandara, di gitu kan maksudnya. Si toko ini saya jadi kesana sini tapi ini mah siapa tahu jadi masukan menarik. Si toko WJS lain di semua kota kabupaten Jawa Barat. Bisa juga dibuat di Bali misalnya, ya kan? Seru. Nanti kembali lagi ke bagaimana anggota WJS ini dan stakeholder. Kalau sesuatu konsep yang baik kan pendukungnya pasti banyak. Minimal kan kita kerjasama toko WJS. Kemarin kita sudah Malaysia. Oh keren. Malaysia dia punya satu kawasan mall gitu lah ya. Produk-produk kita di sana. Cuman waktu itu baru kemarin terakhir Teh Fitri kita ambil produknya karena tutup mallnya. Padahal itu cukup lumayan lama. Jadi kita kerjasama dengan diaspora di sana lah ya. Iya. Untuk penjualan produk. Ada toko di sana. Cukup lumayan lama cukup. Cuman ya karena mungkin di sananya nggak ramai, saya nggak tahu juga ya tapi usahanya. Baru kemarin diambil sama Bu Fitri produk-produknya. Nah untuk yang tadi kembali itu kita ekspor ya kerjasama dengan diaspora dengan BNI waktu itu yang belanjakan yang waktu itu saya sempat di sana 2021 cukup lumayan lah. Nah itu kita prioritaskan anggota ini, tapi karena anggotanya kemarin juga belum siap dan perlunya malah kita UMKM yang lain juga, jadi tidak menutup kemungkinan kalau untuk anggota untuk koperasi WJS untuk kalau saya ya UMKM siapapun dia anggota atau bukan anggota, kalau memang dia punya produksi pengen ini untuk memajukannya boleh saja. Tapi mumpung di situ Ibu, tips dan usaha untuk tips usaha untuk atau pesan-pesan untuk UMKM yang sedang berjuang, yang mungkin kemarin kena badai, baru mulai, ada sedikit tips-tips yang menurut dari sini dulu. Biasa yang Ibu lihat ya, biasanya kesalahan umum yang dilakukan oleh UMKM pemula itu apa dalam memulai usaha? Bukan mau menjudge, ini based on data lah dari yang Ibu alami. Kalau saya lihat sih biasanya sih mereka ikut-ikutan produknya ya. Ikut-ikutan. Salahkah ikut-ikutan? Kalau dia tidak baca pasarnya, di mana dia beradanya, ya kan? Nah, sebetulnya nggak salah juga. Tapi kan dia harus punya spesifik. Harus dikasih added value dengan pembeda. Dengan pembeda gitu. Awalnya mah pipil bonela nggak apa-apa meren ya. Nah, tapi kemudian kasih pembeda. Kasih pembedaan ya kan, tapi ikut-ikutannya soalnya gini ya, mungkin lagi rame ya. Maaf potong. Ketika ikut-ikutan nih, lagi rame, batur bubar milu bubar gitu kan.
yang disayangkan itu betul, kan maksudnya betul. Kan gitu. Kalau ikut-ikutan tapi memang passionate, suka, siap bertempur dengan segala dinamikanya, ya bukan ikut-ikutan akhirnya berarti dia memang pengen aja di situ. Hanya marketnya sudah ada duluan, dia masuk ke situ. Jadi ikut-ikutan yang seperti apa dulu yang salah, maksud ibu teh gitu ya. Kemudian kesalahan umum lain, kurang gaul aja kalau kata saya. Kurang gaul. Gaul teh sekarang menurut aku ya Bu ya, gaul teh tidak harus fisik ketemu begini, dah ada media sosial. Betul. Sekarang ini udah zaman digital. Betul. Nggak punya kemampuan komunikasi dengan verbal dan bisa dengan ketikan. Intinya mah bergaul lah seluas-luasnya. Apalagi dengan media sosial ya, internet, gaul teh bisa sampai ke Jepang, ke Swiss. Nggak ada batasan, hampir nggak ada batasan. Hanya ke akhirat yang nggak ada. Betul. Jangan ayah itu kurang bergaul. Ada lagi nggak? Dia yang biasanya umum. Kurang gaul. Kalau dulu ya, kalau belum zamannya ini kan, ya itu yang tadi saya bilang, harus mereka bergaul dengan pemerintah yang dikenal. Misalnya dia datang ke komunitas, ini produk saya. Kalau saya sih dulu ya itu sih kurang gaul dan memang harus baca pasar sih. Baca pasar. Konsistensi itu paling penting. Jangan mudah menyerah. Ya, kalau saya tadi diajarin sama orang tua dulu, kamu kalau banyak diuji sama guru, berarti guru itu guru itu sayang sama kamu supaya kamu lebih dari murid yang lain. Kalau yang nggak diuji berarti guru itu nggak sayang, dia nggak peduli muridnya mau kayak apa. Jadi kalau kita mengerjakan UMKM banyak ujiannya, Tuhan sayang sama kita supaya kita bisa nggak nih ngelewatin ujian ini. Jadi konsistensi, banyakin gaul. Jangan ikut-ikutan cuma turut mending aja ya. Ikut-ikutan harus dengan triknya juga ya. Terus itu dari perencanaannya, khususnya misalnya dari biaya kosnya. Kan mereka harus tahu lah. Kalau pemula ya biasanya kan, tapi kalau zaman sekarang mah mereka udah canggih lah. Udah di YouTube, udah di mana-mana bisa mereka untuk produksi segala macam gitu. Betul. Tapi itu kesalahan umum. Tapi jangan takut untuk bikin kesalahan dan bisa diperbaikin. Ya Bu. Itu mah karena ada pertanyaannya aja saya bacain. Kesalahan umum seperti itu. Tapi menurut saya mah jangan takut untuk bikin kesalahan. Dan kesalahan mah bisa diperbaiki. Ada saya pernah baca ya quotes yang lucu, make more mistakes katanya. Buat untuk supaya kita bisa perbaiki. Make more mistakes. Tapi jangan terus dibebas. Make more mistakes supaya kita tahu salahnya apa. Kita perbaiki sehingga kita menjadi lebih baik. Balik lagi ke koperasinya nih Bu ya. Sesama anggota di dalam koperasi caranya untuk saling percaya, membangun kepercayaan sesama anggota, saling mendukung. Cara yang paling mujarab apa? Ini kita bicara koperasinya. Karena yang nonton juga banyak yang anggota koperasi pengurus koperasi ini. Membangun kepercayaan sesama anggota koperasi agar saling mendukung. Yang pasti pengurusnya harus amanah. Pengurusnya harus amanah. Ya, supaya percaya anggotanya. Ya kan? Membangun kepercayaan anggota untuk para pengurus ini gimana caranya? Ya, pengurus gini ya. Saya ini juga sama koperasi WJS jadi bisa memaklumi kenapa sampai 10 tahun ini masih seperti ini gitu ya. Karena mereka selama ini tuh benar-benar sukarela pengurusnya itu. Tidak ada gaji. Ya, tidak ada honor apapun, jadi sukarela, dan mereka itu sebenarnya berpacu waktunya berbagi dengan kerjaan mereka juga. Mereka para UMKM, kalau mereka produksi tidak produksikan. Jadi yang saya rasakan dulu waktu saya sebagai pengawas, saya juga nggak bisa push mereka. Karena mereka juga punya waktunya harus berbagi untuk usahanya, ya kan. Karena di koperasi sendiri, jadi kadang-kadang kita juga kalau untuk mau ketemu juga agak sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka para pengurus ini, Bu Nelly CS ini sampai 10 tahun bisa jalan sih alhamdulillah ya. Nah, untuk koperasi ini supaya solid ya tadi amanah. Kedua ya
koperasi ini kan jalan tidak tergantung dari pengurus. Harus anggotanya yang aktif. Yang minimal untuk bayaran iuran wajib. Kedua, program-programnya kalau ada misalnya ada pelatihan atau kita ada kegiatan pameran, mereka harus siap. Ikut ini ada produksinya nggak? Siap apa enggak? Terus harus konsisten. Ya kan produk-produknya itu kompak gitu ya. Semua itu. Jadi ya kalau pengurus mah kan hanya menggerakkan saja. Semua tergantung dari anggotanya. Anggotanya mau sebegitu dahsyat seperti apa dia menjadi pengusaha atau ini ya harus tergantung dari dia. Jadi kalau misalnya ada pelatihan mereka ikut, pameran mereka siap. Jadi nggak, aduh Bu saya mau ke sana. Kalau kita kan difasilitasi pemerintah misalnya, kita dikasih stand, WJS kasih stand. Tapi kan untuk misalnya di luar Jakarta atau kita mau kemana, kan ongkosnya tidak dikasih. Nah itu juga kan harus jadi anggotanya yang harus mau berkorban untuk udunan. Dan juga kalau untuk pameran itu kan tidak mesti harus kita ikut pameran terus harus lapor harus habis, tidak. Karena kan pameran itu kan kita fungsinya salah satu promosi. Jadi saya selalu tekankan kalau anggota koperasi kita bismillah lillah kalau memang rezekinya ada habis, tapi yang penting adalah material promosi yang harus disiapkan. Kartu nama kalau zaman sekarang mungkin media sosialnya apa. Jadi mereka pada saat datang kalau masih sekarang ada pameran-pameran fisik ya mereka kan bisa lihat produk kita di mana. Digitalisasi sudah dilakukan oleh sudah, alhamdulillah sudah. Kita juga sistem koperasi kita juga kan dengan smart cop. Jadi semua sudah berdasarkan digitalisasi, tidak manual lagi. Sudah computerized. Media sosial? Media sosial ada. Akun Instagram? IG-nya ada semua ya. Ini akun Instagramnya nih. Kita cari Facebooknya? Ada. Facebook ada. Websitenya aktif atau tidak? Lebih baik di Instagram aja. Lebih baik di Instagram aja. TikTok aja di Instagram. Karena kan tadi barangkali ada yang mau aku harus berkoperasi nih. Gabung ke WJS. Syaratnya cuma pelaku UMKM di Jawa Barat. Itu aja. Syaratnya cuma itu aja. Oke, terakhir nih, Bu. Pesan atau motivasi untuk pelaku UMKM yang jatuh bangun lah ya dalam membangun usahanya, dari ibu yang sudah sangat senior di mentor yang semua cinta sama ibu di sini nih. di apa namanya di WJS juga ada sedikit pesan atau motivasi untuk pelaku UMKM. Ya kalau saya sih sebetulnya bukan mentor lah. Kalau saya sih pelaku penyelenggara untuk membina mereka. Guru besar Bu kata di sini semuanya guru besar kami. Ya kalau apa ya tipsnya yang penting ya kita harus konsisten. Rezeki semua sudah diatur. Ya. Jadi ya tetap harus semangat, mau membuka diri, ya gaul. Tadi saya bilang gaul. Terus banyak bertanya dengan teman-teman pelaku UMKM atau dengan para mentor. Ya kalau mereka jadi anggota koperasi sih sebetulnya sih lebih banyak bisa kita fasilitasi ya. Tapi kalau yang di luar itu ya mungkin bisa ya tidak tanda ininya nggak masuk koperasi juga untuk nanya dulu, mungkin nanti kita bisa arahi. Karena banyak juga di luar sana. Karena saya kan juga udah lumayan lama nih. Saya kan 2021 nih sudah tidak aktif di sini. Nah di antara 2021 sebelum 2021 terakhir itu kan WUB, kan ada program-program yang lain yang juga mencetak pelaku UMKM, seperti misalnya para alumni OPOP. Nah yang udah beberapa ada di sini juga. OPOP ya, nah itu kan bisa nanti kita suka aja kenapa tidak, karena kan keluaran dari UPTD juga, nanti bisa kita katakan si para peserta pelatihan atau program OPOP. Kan belum ada nih koperasi OPOP, ya belum ada, ya sudah masuk aja dengan koperasi WJS. Jadi kita bergabung karena pembinanya sama, narasumbernya juga itu, dan ketemu sama saya. Jadi nanti tinggal di daerah-daerah ya Kang siapa teman-teman, Kang Asep siapa tuh, Kang Yeyen, yang teman-teman di daerah kita bangkitkan lagi. Jadi nanti bersatu dengan pengurus WJS yang ada di kabupaten kota. Itu kan itu keren-keren tuh kan pelaku-pelaku. Wah keren-keren. Kan udah 27 episode jadi bintang tamu. Jadi narasumber di sini beberapa ada pelaku OPOP juga. Hari yang itu teh apa yang
pulas. Oh ini yang apa Sampai namanya back cover. Ya. Sampai sekarang di kasur aku itu. Saya juga kemarin waktu awal beli. Tapi udah enggak tuh ya. Udah nggak merasa perlu beli yang buatan luar negeri lah. Itu segitu membanggakannya dan enakin. Ya, tapi ya mungkin mudah-mudahan ya kan masuk ke bergabung koperasi yang lain, tapi kan koperasi OPOP-nya sendiri belum ya. Jadi mudah-mudahan mereka para UMKM-nya bisa bergabung dengan kita. Iya, itu bisa jadi program satu dekadenya. WJS juga ya Bu ya. Kalau boleh tanpa bermaksud menggurui Ibu yang terhormat di sini yang tadi sudah di mana-mana, mungkin tambahannya sedikit kalau kita di koperasi itu kalau kita membantu sesama anggota, sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Iya nggak sih Bu? Setuju. Koperasi itu kan begitu. Keren banget. Koperasi itu begitu. Jangan pernah merasa ngapain jadi anggota koperasi. Ngebantu anggota yang lain. Ketika kita membantu sesama anggota itu sebetulnya saat itu kita sedang membantu diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dampaknya pasti begitu. Tapi itu hanya di koperasi. Kalau di yang kapitalis tidak begitu. Itu hanya terjadi di koperasi. Benar ya Bu ya? Setuju. Itu makanya pendiri koperasinya kan. Itu gotong royongnya itu. Sama. Koperasinya maju, anggotanya maju. Kalau nggak maju ya itu. Kalau untung bersama. Betul. Kalau rugi bersama. Betul. Makanya kita jangan ragu untuk membantu anggota yang lain. Karena nanti balik lagi kita keuntungannya. Oke, ada yang mungkin belum saya tanyakan, Ibu pengen sampaikan? Saya rasa ya karena tadi sudah dipancing-pancing momen kita satu dekade WJS. Teman-teman semua dimanapun berada, alumni WUB atau para UMKM Jawa Barat, nanti kita bikin sesuatu. Ya, ini ada tim yang lama tentunya di belakang Edi ya. Insya Allah. Nah, mau apa sih istilahnya, mau IO mau apa, karena kan beliau juga katanya istrinya kan pelaku UMKM, udah jadi anggota koperasi. Nanti saya kirim formulirnya. Siap. Jadi nanti program-programnya kan bisa berbarengan. Yang ini juga kan touring tuh. Ya. Bawalah produk-produk atau mampir nanti kalau di daerah. Siap. Anggota-anggota koperasi WJS yang ada di daerah. Kalau di Jawa Barat saya sering kunjungin. Iya. Mudah-mudahan sebentar lagi satu dekade WJS akan meriah. Amin. Tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kita di November ya, di bulan November pasti diinfokan juga di sini di UBRBT. Terima kasih Bu Uci, waktu juga yang membatasi kita 51 menit Bu. Nggak kerasa. Kalau obrolannya seru nggak kerasa. Kalau pengennya mah ngobrol lebih banyak lagi, tapi waktu juga yang membatasi. Makasih banyak sekali lagi Bu Uci dan semua yang ada di WJS dan juga yang gitu. Mari bergabung. Terima kasih sudah menyaksikan kita di UBRBT. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UBRBT, ayo berbagi tips buat hidup happy.